Sebenarnya harus lebih mengetahui diri sendiri juga gitu, gimana cara belajar ya. Kalau udah lagi capek, ngeluh, pengen nangis gitu, dulu tuh bener-bener apa ya, ibaratnya kayak kita ngetuk diri aja gitu. Kita nggak tahu nih pintu mana yang akan dibuka gitu. Tahunya pas semester 6 pas mau lulus ada hal yang emang harus disiapin dari awal gitu ya, biar apa itu out of the box gitu dibanding kandidat yang lain. Jadi jangan membatasi diri aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Selamat datang di podcast Batik. Nah, sebelumnya buat teman-teman semua yang masih pada belum tahu nih, pasti Batik itu. Jadi, ini adalah singkatan dari Bincang Asik Seputar Akademik. Nah, Batik ini merupakan bagian dari program kerja Matsos atau Matematika Sosial Media yang ada di Departemen Pengembangan Akademik Himatika Sains pada periode 2021 sampai 2022. Oke, di sini bersama saya Anggi Feria Amanda sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada kegiatan Batik kali ini. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tentang pengalaman dan perjalanan masa kuliah dari narasumber kita. Nah, mungkin langsung saja ya di sini karena kami udah mengundang narasumber yang cantik dan keren banget nih. Dan narasumber kita ini kebetulan beliau merupakan lulusan dari. Oke, buat teman-teman yang penasaran siapa nih narasumbernya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya kita sapa dan sambut narasumber kita yaitu Teh Arifa Putri Widiasti. Halo Teteh. Halo semua. Halo Teh, apa kabarnya Teh? Alhamdulillah baik, baik banget. Apa kabar kalian sebagai mahasiswa, kabarnya? Oke, alhamdulillah Teh baik. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya pada Teh Arifa yang udah nyempetin waktunya gitu untuk bersedia hadir pada kesempatan kali ini di tengah kesibukan jadwal Teteh. Makasih ya Teh. Ya, selamat juga ya teman-teman udah mau mendengar cerita aku nantinya. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, Teteh sekarang kesibukannya apa nih Teh? Oke, sekarang sih kesibukan aku lagi kerja ya. Aku kerja di salah satu media company di Jakarta. MNC Group, mungkin teman-teman udah pada tahu dan juga sharing tentang program-programnya RTI, MNC sama JTV. Dan selain itu aku juga lagi di tengah-tengah preparation aku buat studi lagi S2 insya Allah, dan doain juga semoga lancar ya teman-teman. Oh iya siap Teh, keren banget ya berarti untuk sekarang tuh masih kayak sibuknya bekerja ya Teh. Terus ngomong-ngomong tadi untuk persiapan S2 ya Teh. Ya, Nah untuk S2 tuh kalau boleh tahu rencana mau S2 kemana Teh? Buat ngelanjut. kayak aku sih aku rencananya pengen keluar ya, pengen kayak ya keluar dari zona nyaman aja gitu. Misalkan kan aku berkomunikasi sama orang Indonesia lagi, dan aku tuh pengen ya, pengen juga kenal sama dunia luar selain di Indonesia itu. Nah, aku tuh juga banyak banget dapat support, dapat advice dari dosen bisa bimbing aku waktu aku, dan banyak banget saran buat kuliah di luar negeri, negara mana yang harus aku jadiin tempat aku belajar nanti. Dan akhirnya aku memutuskan aku pengen ke Australia, dan ya sekarang aku juga lagi mempersiapkan buat beasiswanya, buat universitinya juga. Itu deh, banyak banget yang harus dipersiapkan sebenarnya. Oke, keren banget ya berarti udah ada planning rencana kedepannya untuk pengen kuliah ngelanjutin di luar negeri ya Teh.
Ya, semoga apa yang Teteh inginkan bisa tercapai gitu ya Teh. Ini ya, Mbak. Iya Teh. Nah, Teh kan jadi di tema podcast kali ini tuh kita akan membahas seputar akademik ya Teh, tapi mungkin nggak berjauhan dan masih berkaitan dengan pengalaman dan perjalanan Teteh nih selama menjadi mahasiswa waktu dulu gitu. Nah, mungkin sebagai pembuka obrolan kita kali ini nih, boleh nih dari Teteh gitu sharing dulu mengenai hal-hal apa saja sih yang menurut Teteh paling berkesan gitu dan paling ngangenin selama Teteh menjadi mahasiswa dulu, dan mungkin hal tersebut tidak bisa Teteh dapatkan lagi gitu ketika Teteh udah lulus dari kuliah. Oke. Buat hal-hal yang paling unforgettable itu banyak banget sih sebenarnya. Mulai dari matkul, sebenarnya matkul juga aku benar-benar menemukan hal-hal menarik dari mata kuliah yang telah aku dapat di perkuliahan ya, yang nggak bisa aku pelajari lagi di luar kuliah gitu loh. Selain daripada itu banyak faktor X dari perkuliahan ya, pertemanan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang nggak bisa aku lupain gitu. Bagaimana kita tahu kan ya di jurusan, di fakultas, di universitas juga banyak banget kegiatan-kegiatan yang disediakan buat mahasiswa gitu. Dan dari sedikit yang setelah aku ikut itu banyak banget hal-hal yang menarik yang tadi aku lupain gitu loh. Dan juga teman-temannya juga ya walaupun dibandingkan dengan masa SMA nih, kalau kata orang-orang sih masa kuliah tuh lebih individualis gitu loh. Tapi ya, aku menemukan kok banyak banget teman-teman yang baik banget, yang bisa saling membantu satu sama lain. Gitu. Jadi dan juga dosen-dosen yang bahkan sampai sekarang tuh kalau dosen tuh aku apa ya tetap bikin touch kan, dan juga masih sharing-sharing juga tentang hal-hal lain. Aku tuh nggak bisa nih kayaknya nemuin orang ini ditemuin gitu loh. Dan sekarang mungkin di tempat kerja juga aku bisa nemuin orang yang benar-benar hebat, benar-benar outstanding kayak dosen-dosen yang pernah aku temui di jurusan matematika gitu sih. Oke Teh, jadi kayak lebih ke tentang teman-teman dan dosennya gitu ya Teh, karena kan mungkin pertemanan dari masa kuliah dengan masa udah kerja tuh berbeda ya Teh. Oke, waktu waktu Oke. dulu nih, waktu masa-masa Teteh masih kuliah, aku pengen tahu dong, kayak Teteh punya pernah ikut pengalaman ikut organisasi apa aja gitu Teh waktu kuliah, baik itu organisasi yang mungkin di dalam kampus ataupun Teteh ikuti di luar kampus gitu. Oke. Sebenarnya kalau organisasi sih dibanding sama orang-orang yang organisatoris, aku benar-benar minim banget pengalamannya. Kayak beberapa aja sih yang aku ikutin di jurusan. Terus di fakultas ada, terus di ranah universitas juga ada. Kalau di jurusan pastinya aku ikut mata sains dong. Maksudnya kayak aku tuh pengen nih kayak apa ya, lebih ke mengabdi juga buat jurusan gitu. Aku pengen kontribusi sedikit hal yang aku punya dan aku bisa kontribusi lewat tematika gitu. Uh, Terus dan himatika kebetulan aku waktu itu pernah jadi anggota DPA dan juga ketua bidang, ketua departemen dari DPA nih. Makanya aku kayak excited banget aku di-invite jadi salah satu teman ngobrol basis ini yang dimana diselenggarakan sama DPA gitu. Terus kalau di fakultas aku juga pernah ikut ahli SEMA. Oh itu aku semester berapa ya, semester 4 atau 3 gitu. Dan itu kan sebenarnya aku tuh orang yang kadang-kadang suka takut gitu loh ketemu dengan orang baru kayak gitu. Sedangkan kan pada saat itu aku udah terbiasa bertemu sama orang-orang di jurusan gitu loh. Aku tuh kayak avoid apa new people. Terus pada saat itu aku ditawarin buat ikut staff ahli SEMA gitu. Aku harus bertemu dengan orang-orang baru di luar jurusan. Dan dalam artian ranah lingkup apa ruang lingkup fakultas gitu loh. Jadi aku juga agak takut, tapi ternyata itu juga buat aku berkembang, aku bertemu dengan orang-orang hebat lainnya yang dimana bisa encourage aku buat jadi orang yang lebih baik juga gitu. Dan bisa belajar juga dari situ. Terus satu lagi pas terakhir nih aku mau lulus, aku ikut organisasinya itu tuh organisasi penerima beasiswa, salah satu institusi yang provide beasiswa di UIN juga, yaitu Bank Indonesia ya. Nah, nama organisasinya itu Genbi, dan itu aku juga benar-benar belajar banyak. Dan juga kebetulan pada saat itu aku juga menjabat jadi bidang yang dimana linear sama uh, departemen yang aku menjabat di himatika gitu loh. Jadi kayak ada
ada irisan gitu loh dokternya gitu. Dan jadi aku bisa menyalurkan transfer ilmu yang aku dapat di Genbi dan juga di Gematika. Gitu sih, sebenarnya cuma sedikit ya kalau organisasi mah dibanding orang-orang yang hebat di organisasi yang lain gitu. Oh iya, ternyata Teh Arifah ini kebetulan dulunya dari JPA juga ya Teh. Tapi Teh Arifah ini keren banget sih, kayak banyak banyak gitu yang diikuti organisasi-organisasinya. Dan tadi tuh Teh Arifah sebut nyebutin ada ikut organisasi Genbi ya Teh. Gerakan yang generasi baru Indonesia itu Genbi, generasi Indonesia. Nah, kalau boleh tahu itu di Genbi itu kayak organisasinya seperti apa ya Teh? Kayak Teteh tuh di peran Teteh dalam organisasi tersebut itu gimana gitu Teh? Waktu itu tuh sebenarnya aku tuh nggak tahu juga ya, pas aku ngelamar beasiswa ini tuh aku nggak tahu bakal ada organisasi yang menampungnya gitu loh. Nanti tuh aku melamar aja dan tahu-tahu aku keterima beasiswanya, langsung aku dikabarin juga kalau aku ditawarin gitu loh, jadi kayak ketua bidangnya gitu. Sedangkan aku pun kayak masih gak tahu apa-apa nih sama organisasi ini gitu. Tapi ya udah aku pokoknya aku tuh selalu berprinsip jangan menolak dulu, yang penting terima dulu, nanti kita kenali dan juga belajar gitu lah. Dari situ aku yakin aku jadi ketua bidang dan aku mempelajari juga organisasi itu seperti apa. Jadi pada dasarnya organisasinya itu sama aja sih kayak organisasi-organisasi yang lain, yang lebih ke membuat event yang informatif buat orang-orang, membuat event yang benar-benar berguna buat orang-orang. Dan mungkin perbedaannya tuh lebih ke lebih ke diklasifikasinya sih. Kalau misalnya di Gen gitu ada yang ke lingkungan banget kayak gitu, dan macam-macam sih sebenarnya. Dan pada saat itu aku ya perannya jadi ketua departemen, dan nggak jauh beda. Ketua departemen itu lebih kayak ke event konseptor dan juga ke lebih ke maintain membernya dan juga event-event yang akan diselenggarakan di satu periode ke depan sih gitu. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut soal game gitu, boleh nih kepo-kepoin ke kakak tingkat yang masih jadi mahasiswa, kan banyak yang udah jadi penerima beasiswa Bank Indonesia atau jadi anggota Genbi. Atau enggak boleh juga infoin di Instagramnya gitu, kepo-kepoin di Instagramnya gitu. Oke Teh, jadi yang aku tangkap tadi, jadi emang dari Genbi ini organisasinya itu di dalamnya emang nggak jauh beda ya Teh, kayak organisasi-organisasi lainnya, kayak Himatika gitu, masih kayak cara kerjanya itu sama gitu ya Teh. Nah, seperti itu. Itu suara aku masuk ya? Ada. Nah, iya. Nah, tapi Teh Arifah ini keren banget gitu. Dulu waktu kuliahnya kayak banyak banget ngikutin organisasi-organisasi gitu. Jadi nggak hanya terfokus tentang akademik aja gitu masa-masa kuliahnya. Nah, tapi dari informasi yang aku dapat juga nih, meskipun Teteh sibuk dengan kuliah dan organisasi-organisasinya, tapi Teh Arifah ini termasuk mahasiswi yang emang punya beberapa prestasi juga gitu Teh di kampusnya. Ya kan Teh? Nah, Nah, boleh nih Teh sharing ke kita gitu tentang pencapaian-pencapaian seperti apa aja nih yang pernah Teteh dapat gitu selama berkuliah. Siapa tahu kan hal tersebut bisa jadi motivasi gitu untuk kita dan teman-teman semua yang sedang nonton podcast ini. Ampun, kalau misalnya ngomongin pencapaian aku juga bingung ya. Kalau misalnya dibandingin teman-teman yang lain yang lebih hebat daripada aku tuh, dan makan hebat banget tuh, aku tuh gak ada apa-apanya sebenarnya. Lebih ke apa ya? Mungkin kalau misalnya yang emang orang-orang banyak tahu gitu, waktu tahun 2018 kan waktu pas Snapchat kayak ada lomba-lomba putra putri matematika gitu. Nah pada saat itu aku ya menangkan posisi pertama, dan juga pas di tahun 2019-nya aku mewakili jurusan matematika buat kompetisi juga, Mojang juga Saintek gitu ya, di ranah fakultas. Dan pada saat itu dapat juga first place-nya gitu. Karena pada saat itu sih aku lebih ke lebih kesuka aja gitu. Itu tuh benar-benar aku bisa nyalurin hobi aku. Kan ada juga ya hobi aku dalam bidang seni gitu, dan pada saat itu kompetisi itu tuh menerima hal-hal seperti itu gitu, ada unjuk bakatnya dan lain-lain. Dan juga pada saat itu juga belajar tentang public speaking dan lain-lain. Terus selain daripada itu aku benar-benar banyak join kompetisi-kompetisi matematika kayak Calculus Cup, terus McD,
Terus pernah juga ikut LKTI, terus ikut OSCE juga gitu. Walaupun emang belum pernah memenangkan juaranya gitu ya, tapi aku juga banyak belajar sih dari teman-teman di sana. Bahkan dari teman setim aku yang waktu ketika aku ikut lomba itu aku juga belajar banyak mengenai matematikanya dan lain-lain. Terus untuk yang lainnya apa ya, mungkin pas kemarin kali ya, kemarin pasti sudah jadi pujian namanya pujian atau cum. Di situ juga aku angkatan 17 pertama yang lulus, tapi itu bukan jadiin patokan harus gitu ya, maksudnya tiap orang kan punya goalsnya masing-masing, dan pada saat itu aku punya goals buat aku ingin lulus cepat dengan IPK yang bagus gitu, dan pengen juga punya predikat cum laude atau pujian gitu. Nah pada saat itu aku mencapai itu, jadi itu merupakan salah satu capaian buat aku gitu. Dan belum tentu juga orang-orang punya goal seperti itu, jadi ya itu ya preferensi ya gitu. Oke, ternyata Teh Arifah ini kayaknya dulu orangnya emang produktif banget gitu ya selama masa kuliahnya. Dan mungkin untuk Teteh yang ikut kompetisi-kompetisi kayak Mujang Saintek gitu, Putri Matematika, dan mungkin emang udah basicnya di situ juga gitu, ada hobi tersendiri gitu ya dari diri Teteh. Nah, mungkin nih Teh dari berbagai pencapaian-pencapaian yang sudah Teteh sebutkan tadi, karena kan banyak banget nih ya pencapaian dan prestasinya. Nah, untuk dari Teteh sendiri untuk bisa membagi waktu gitu antara urusan akademik dan non akademik itu seperti apa Teh? Kayak lebih ke cara manajemen waktu antara untuk belajar, bermain, persiapan ikut kompetisi-kompetisi dan lain-lainnya, itu gimana Teh cara bagi waktunya dari Teteh? Sebenarnya ini tuh benar-benar common question ya buat tiap narasumber di tiap-tiap seminar gitu, kayak bagaimana cara membagi waktu, bagaimana memanage waktu, dan itu pun ya sebenarnya susah banget sih ya, seperti teman-teman juga tahu kalau misalnya emang lagi hektik banget tuh susah banget nih ngikutin plan, ngikutin schedule kayak gitu ya. Nah waktu itu tuh aku lebih ke gini sih, kalau misalnya apa sih belajar tuh sebenarnya nomor satu buat aku pada saat kuliah ya. Dan aku juga termasuk orang yang sedikit dengan jadwal belajar gitu loh. Jadi kalau misalnya dalam belajar tuh, misalnya nih besoknya tuh ada 3 SKS mata kuliah Andril gitu. Nah malamnya tuh aku terus belajar juga 3 SKS Andril, jadi kan 2 jam setengah gitu. Nah tapi pada saat itu kalau misalnya dalam waktu yang bersamaan ada rapat gitu, rapat kan mungkin termasuknya yang non akademik ya, apa sih urusan non akademik. Di situ tuh aku lebih ke menimbang-nimbang aja gitu apa yang harus aku ikutin gitu. Terus aku mungkin memikir juga gitu, kalau saya rapat diestimasiin, kalau saya rapat kan mungkin nggak akan nyampe 2 jam setengah, ya deh bisa deh bagi waktunya sejam paling buat rapat, terus 1,5 jam lagi aku masih bisa ini belajar Andril gitu. Dan terus kalau misalnya emang jadwal belajar aku nggak matkul-matkul yang mungkin menurut aku susah gitu ya, itu aku ya kan mungkin bisa lah ikut rapat kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya buat main, sebenarnya aku jarang banget main ya pas kuliah, mungkin saya dihitung jari lah aku main pas kuliah. Tapi itu saya perlu banget ya, karena apa sih, sometimes kan ada ya bosen-bosennya gitu. Dan kalau main sih aku lebih ke ngambil waktu belajar aku yang emang belajarnya nggak terlalu susah gitu ya, matkul yang nggak terlalu susah itu, dan ngambil di hari Jumat malam. Nah dari jadwal belajar aku sendiri itu, aku tuh selalu nyusun Jumat malam tuh nggak ada jadwal apa-apa gitu, dan Sabtu paginya langsung ada belajar lagi gitu. Ya mungkin kayak gitu sih, sebenarnya harus lebih mengetahui diri sendiri juga gitu, gimana cara belajar, gimana enaknya aku prefer kemana ya, aku organisasi atau apa ya, dan juga lebih tahu ke target masing-masing sih, gitu kali ya. Oke, jadi meskipun padat ya Teh jadwalnya, tapi kayak Teh Arifah ini bisa lihat gitu prioritas mana yang harus didahului gitu buat dikerjakannya Teh, kayak lebih lihat skala prioritas. Nah, tapi kan memang untuk menjalani hal-hal tersebut itu memang bukan sesuatu yang mudah ya Teh. Pasti kita tuh perlu perjuangan gitu untuk mencapai hal-hal yang emang udah menjadi target yang kita inginkan gitu. Nah, tapi kan terkadang nih Teh dalam proses berjuang itu kan kita pasti merasakan hal-hal kesulitan-kesulitan gitu Teh. Nah, dari Teteh sendiri nih kira-kira ketika Teteh sedang merasa capek nih atau mengeluh gitu dengan keadaan, bagaimana sih cara Teteh untuk bisa ngebangkitin kembali gitu rasa
rasa semangat dalam diri Teteh? Karena kan banyak banget gitu jadwalnya padat, sibuk. Gimana Teteh kalau lagi ngeluh? Oh, gini ya sebenarnya pasti ada aja sih ngeluh-ngeluh itu kalau lagi berjuang tuh. Kalau misalnya aku sendiri sih lebih ke curhat. Curhat aku tuh orangnya ekstrovert banget sih. Aku tuh suka curhat, enggak yang suka memendam sendiri gitu. Walaupun ada beberapa hal yang nggak bisa aku ceritain, tapi untuk hal-hal mungkin keluhan-keluhan dari dunia kuliah tuh aku suka cerita. Aku suka cerita ke orang tua. Kan orang tua tuh bener-bener ya sumber utama kekuatan kita gitu. Kita ngelakuin itu buat apa sih? Buat orang tua kan, buat ngebagain orang tua gitu. Buat apa sih ke depannya gitu. Pertama jadi ke orang tua, kasih orang tua juga ngasih nasihat, ngasih ya apa namanya, ngasih doa ya, doa orang tua itu benar-benar hebat banget. Dan yang kedua, ingat sama diri sendiri gitu. Kita juga ngelakuin ini selain daripada buat orang tua, buat diri kita sendiri gitu. Buat apa kita belajar, buat apa kita ikut organisasi gitu, buat ningkatin nostalgia diri kita gitu. Ini tuh buat positif impact buat diri kita sendiri kok gitu. Kenapa sih harus berhenti gitu ya? Udah daripada ngeluh lagi, jadi kayak semangat lagi gitu karena buat diri kita sendiri gitu. Terus selain daripada itu, ingat tujuan juga, ingat tujuan. Karena apa ya, tujuan tuh kan kalau udah punya tujuan tuh lebih enak aja gitu berjuangnya, walaupun ngeluh tapi tuh kayak ada encouragement gitu loh buat kita meraih tujuan itu. Jadi kayak kalau saya udah inget tujuan tuh pasti capeknya tuh jadi kayak hilang lagi gitu lah gitu. Dan bener-bener apa sih, kalau saya udah punya tujuan tuh jadi kayak enak aja gitu berjuangnya. Dan terus selain daripada itu apa ya, kalau misalnya orang-orang bilang kan ya berdoa kayak gitu juga jadi semangat lagi gitu. Terus kalau misalnya hal-hal sepelenya gitu ya, itu bener-bener gimana diri kalian masing-masing sih. Kalau misalnya aku sih waktu dulu ya, kalau udah lagi capek, ngeluh, pengen nangis gitu, dulu tuh bener-bener apa ya, lagi happeningnya banget Thai tea gitu, gitu. Aku tuh suka banget Thai tea. Jadi kalau saya aku udah minum Thai tea, aku jadi semangat lagi kayak gitu. Jadi boleh tuh ngelakuin hal-hal yang emang kalian suka gitu, walaupun hal-halnya itu sepele gitu. Terus kalau misalnya buat apa ya, kalau misalnya ngomongin tentang ngeluh, capek kayak gitu, itu wajar kok gitu. Apalagi kalau misalnya kuliah, apalagi kalau misalnya ikut organisasi banyak gitu. Buat kuliah aja doang tuh capek gitu, tapi ya gak apa-apa gitu. Ngeluh mah wajar, capek mah wajar. Yang penting mah jangan menyerah. Oke, jadi meskipun Teh Arifah ini termasuk orang yang introvert gitu, tapi Teh Arifah ini tetap terbuka gitu ya Teh ke orang tua kalau misalkan emang ada lagi capek atau ngeluh gitu. Nah, dan untuk motivasi sendiri seperti yang Teh Arifah ceritain tadi kan pasti motivasi terbesar itu orang tua dan dari diri kita sendiri ya Teh. Nah, mungkin ada nggak sih kayak orang lain yang memotivasi teteh gitu selain orang tua, karena kan kalau orang tua itu pasti selalu menginginkan anaknya yang terbaik gitu kan, pasti sumber motivasi pertama tuh orang tua. Nah, ada nggak teh kayak mungkin dari sahabat atau gimana teh yang kayak orang paling penting yang paling memotivasi juga gitu dalam hidup teteh? Oh ya, kalau misalnya buat orang lain yang memotivasi itu ada sebenarnya. Dosen di matematika juga, Bu Ila sama Bu Risma tuh termasuk motivasi buat aku juga gitu. Ketika aku ngeliat mereka tuh kayak lo apa ya, kayak udah cantik, pinter, jadi dosen, kayak hebat banget. Aku tuh pengen jadi kayak gitu loh. Terus kayak tiap ngeliat Bu Ila sama Bu Risma tuh jadi kayak ikut semangat aja gitu. Jadi kayak pokoknya aku juga pengen kayak gini gitu loh. Kalau misalnya aku sih kayak gitu ya. Kalau misalnya orang-orang mungkin ada lah gitu apa role modelnya, mungkin artis, mungkin inspirator gitu. Cuman kalau aku sih lebih ke orang-orang terdekat gitu ya. Dosen juga tuh gitu banget. Oh iya Teh, jadi emang mungkin selain orang tua gitu, banyak juga mungkin kayak sahabat-sahabat, dosen, kayak orang-orang terdekat Teteh yang mungkin menjadi sumber penyemangat gitu dalam hidup Teteh. Ya karena kan yang namanya dalam proses belajar, kita sama-sama berproses gitu kan, sama-sama belajar, yang namanya capek itu wajar, tapi yang penting kita kayak jangan takut dan menyerah gitu dengan keadaan. Oke. Okay. Selain cerita tentang kompetisi-kompetisi dan organisasi gitu kan, Teh Arifah ini juga kan pernah menjadi penerima beasiswa dari Bank Indonesia ya Teh?
Ya, betul Nah, betul. iya. Nah, sebelumnya Teteh tuh gimana sih bisa mendapatkan informasi-informasi tentang beasiswa tersebut gitu? Apakah mungkin Teteh emang ada rekomendasi langsung dari pihak dosen gitu atau emang nyari-nyari sendiri gitu Teh? Nah, sebenarnya aku dari awal masuk kuliah tuh udah jadi scholarship hunter gitu. Aku tuh nyari beasiswa-beasiswa yang apa ya, mungkin bisa aku dapetin gitu loh. Nah, sebelum aku dapat beasiswa BI ini tuh aku tuh udah ngejar beasiswa lain. Biasanya itu beasiswa Jarum gitu. Nah, dari mana sih aku dapat info-info beasiswa ini? Lebih ke aktif cari sendiri sebenarnya. Dan pada saat itu belum banyak kayak informasi-informasi yang dikasih oleh jurusan, oleh orang-orang di jurusan lah tentang beasiswa gitu. Mungkin dikasih tapi kayak apa ya, tidak terlalu lengkap gitu. Jadi aku tuh lebih cari-cari informasi sendiri, lewat dari Instagram, lewat dari Google itu banyak banget kok sebenarnya. Ini aku juga cari informasi dari kakak tingkat sebenarnya. Jadi aku tuh apa yang nggak nyesel sih, waktu dulu ikutan matrik, waktu dulu ikutan hima, aku kenal jadi kenal kakak tingkat gitu ya. Karena bener-bener berguna banget juga sih ya, kita nanya-nanya gitu-gitu. Nah, aku tuh pernah apa sih daftar beasiswa Jarum sebelumnya, tapi waktu itu belum rezekinya juga beasiswa Jarum. Dan akhirnya aku tuh ikutin aku tuh ikut coba lagi beasiswa tuh di semester 6 tuh beasiswa BI itu aku di semester 6 lah. Jadi tuh emang pada saat itu kan lagi awal-awal COVID gitu ya, jadi semua informasi itu ada dari sosial media, ada dari WhatsApp kayak gitu. Nah, pada saat itu tuh dibuka besar-besaran beasiswa Bank Indonesia, dan di situ juga jurusan provide informasinya lumayan lengkap, jadi aku gampang banget nih aksesnya. Dan aku lebih ke nanya-nanya juga ke kakak tingkat, kayaknya gimana sih tipsnya ikut apa biar keterima kayak gitu, apa aja sih yang dibutuhin si berkas-berkasnya kayak gitu. Jadi gitu sih, lebih ke akrab aja juga sama yang udah dulu-dulu gitu, biar kita dapat informasinya lebih jelas juga gitu. Dan kalau misalnya urusan beasiswa sih kan karena emang orang-orang juga banyak kan yang pengen daftar beasiswa gitu. Kalau misalnya beberapa kali gagal gitu itu gak apa-apa kok, wajar aja gitu. Karena beasiswa juga kan banyak banget gitu. Jangan jangan cepat nyerah aja sih kalau daftar beasiswa mah gitu. Kalau misalnya ibaratnya kayak kita ngetuk gitu aja gitu. Kita nggak tahu nih pintu mana yang akan dibuka gitu. Tahunya pas semester 6 pas mau lulus banget tuh aku dapet gitu. Padahal pas semester 4 tuh udah pengen banget tuh Jarum. Tapi akhirnya rezekinya di situ. Oh iya Teh, jadi kayak lebih ke ketika kita udah punya keinginan tuh kayak tinggal kita niatin aja gitu buat kita nyari-nyari sendiri gitu infonya, jangan cuma mau dikasih doang dari orang gitu. Ya, ya, Iya ya. Teh. Oke, nanti dari tadi kan dari cerita Teteh mendapatkan beasiswa, gimana pada akhirnya Teteh bisa mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Nah, persiapan untuk mengikuti beasiswa tersebut kayak apa sih Teh gitu yang perlu dipersiapkan? Karena kan ada beberapa beasiswa yang kayak kita harus nyiapin esai nih buat persyaratannya gitu. Nah, untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri ini bagaimana Teh persiapnya dari Teteh? Waktu itu sih aku persiapannya singkat banget ya, karena pas ada informasi beasiswa, apa sih kayak requirementnya juga langsung dikasih, tapi ternyata dalam waktunya tuh singkat banget itu loh deadline-nya. Jadi aku benar-benar eh, ngebut banget nyiapinnya gitu. Tapi ada hal yang emang harus disiapin dari awal gitu loh. Kayak banyak banget kan beasiswa yang emang menyarankan IPK gitu, menyarankan IPK misalnya minimum IPK 3, minimum IPK 3,25 kayak gitu gitu. Nah, sebenarnya hal-hal syarat-syarat kayak gini tuh harus disiapkan dari awal dong pasti gitu. Dari awal kuliah gitu, kita harus belajar yang benar, kita harus target nih IPK semester 1 minimal berapa, semester 2 minimal berapa gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk berkas-berkas lainnya sih, jangan males ngurusin berkas sebenarnya, kayak aduh males fotokopi ini, legalisir ini, aduh males bikin surat rekomendasi, kadang-kadang suka kayak gitu kan ya. Jadi itu harus lawan sih rasa malesnya gitu. Dan jangan jangan bosan juga chatin staff-staff TU, staff-staff dosen, walaupun emang kan mereka juga punya kesibukan ya, walaupun sometimes mereka slow respon tuh ya karena wajar, mereka punya kesibukan juga banyak gitu ya. Itu jangan jangan sampai capek aja gitu, nggak mau, nggak orang nggak dibalas aku mau jadi ikutan gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu tuh. Terus ada lagi, ada IC ya.
waktu itu sih aku lebih ke bikin motivation letter dan nggak jauh beda sama kita, tapi nggak terlalu banyak banget gitu, kayak cuman maksimal 2 halaman dan minimal 1 halaman. Nah pada saat itu sih aku tuh sebenarnya orang yang nggak punya ilmu tentang menulis gitu loh. Dan pada saat itu aku otodidak aja sih, dalam waktu yang singkat aku belajar benar-benar. Sebelum nulis ya aku tuh belajar dulu gimana struktur yang baik buat motivation letter. Banyak di YouTube juga udah banyak banget informasinya, di Google kayak gitu. Dan kalau saya bikin yang kayak gitu tuh jangan lupa revisi, kita baca ulang, revisi. Sampai sekarang pun kalau misalnya aku bikin essay buat persiapan S2 tuh kayak gitu. Baca ulang, revisi sampai akhirnya kayak oh ini udah bagus gitu. Dan kalau misalnya perlu kayak apa ya, minta tolong orang tua atau gak teman, tolong dong bacain kira-kira apa ya yang kurang, kira-kira apa yang perlu ditambahin kayak gitu. Jadi juga perlu advice dari orang-orang sekitar kita gitu. Terus selain daripada itu, selain itu apa ya, oh waktu itu aku disuruh bikin video. Itu tuh aku persyaratan baru dari Genbi dan disuruh bikin video, di-upload di Instagram gitu. Nah di situ videonya tentang apa ya, aku lupa sih lebih jelasnya, cuma lebih kayak menceritakan diri kita, tujuan kita masuk Genbi apa, dan apa kontribusi yang akan kita kasih gitu. Nah sebelum bikin video tuh pasti dong ada scriptnya dulu lah gitu, apa sih tujuan kita apa gitu. Dan pada saat itu aku lebih ke apa ya, kayak gimana ya videonya biar aku tuh out of the box gitu dibanding kandidat yang lain gitu. Nah pada saat itu aku lebih ke mengeluarkan skill yang kira-kiranya bisa dikeluarin gitu. Kalau waktu itu aku lagi belajar tentang apa bahasa bahasa isyarat gitu. Dan di situ aku mengeluarkan sedikit yang aku tahu di video itu gitu. Jadi saya boleh tuh mengeluarkan skill yang kita tahu gitu, yang sekiranya bisa dimasukin di video tersebut gitu. Dan terus kayak apa ya, misalnya untuk kayak gini kan nggak langsung ke apa ya interview gitu kan, tapi aku tuh dari awal tuh udah imagine aja aku keterima, aku bakal interview gitu loh. Dan aku langsung belajar juga sih, belajar cara ngomong yang baik gitu, belajar gimana interaksi yang baik kayak gitu sih. Oke Teh, jadi untuk mendapatkan beasiswa juga ini kayak bukan sesuatu yang mudah untuk didapat gitu ya Teh, karena kan Teh juga sebelumnya pernah mengikuti beasiswa Jarum yang tapi mungkin karena belum rezeki, tapi dengan semangat gitu Teh untuk tidak menyerah mendapatkan beasiswa, akhirnya dapat rezekinya di Bank Indonesia ini. Nah, dari beasiswa Bank Indonesia ini, selain persiapan yang harus kita siapkan nih, terus kalau misalkan kita udah keterima nih Teh beasiswanya ya, nah fasilitas atau keuntungan apa aja sih kayak benefit yang kita bakal dapat itu dari beasiswa tersebut? Kalau yang jelas sih pasti itu ya ada apa uang saku gitu ya, uang saku. Mungkin konsep buat nominalnya ada di informasi di webnya juga jelas kok ada. Terus selain itu benefit-benefitnya kita bisa kenal sama orang-orang dari BI-nya, kita bisa dapat informasi tentang Bank Indonesia, apa itu Bank Indonesia, terus fungsi Bank Indonesia, terus juga uh, ada dan banyak kesempatan buat magang di Bank Indonesia gitu. Dan waktu itu tuh karena aku tuh nanggung banget mau langsung mau magang atau mau langsung nunggu lulus aja gitu ya. Takutnya kan kalau magang itu berapa bulan gitu. Sedangkan aku tuh di situ lagi prepare buat seminar salah. Jadi aku tuh bingung ikut magang atau enggak dan akhirnya nggak ikut. Nah itu kalau buat teman-teman bisa banget nih magang di Bank Indonesia. Nah dan untuk magang di Bank Indonesia ini tuh sebenarnya nggak cuma buat penerima beasiswa Bank Indonesia, buat teman-teman yang emang bukan penerima juga, tapi pengen magang di Bank Indonesia tuh bisa daftar magangnya itu. Nah, kalau misalnya tapi informasinya tuh nggak disebar luas gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman yang penerima beasiswa Bank Indonesia dapat informasi lebih tentang magang gitu. Terus juga kesempatan buat kerja di Bank Indonesia-nya bisa kayak gitu. Waktu itu juga aku sempat interview kerja di Bank Indonesia. Gitu sih benefitnya ya. Sama ini ketemu orang-orang di Bank Indonesia dan lain-lain gitu. Oke, jadi emang alhamdulillah ya Teh gitu keuntungan-keuntungan yang didapat juga lebih dari cukup gitu. Terus kita juga bisa buat pengalaman buat kita nyari untuk magang ataupun kerja ke depannya. Mungkin Teh nih dari gimana Teh tadi?
ngomong. Iya teh. Nah, Tete tuh kan dari tadi udah bercerita nih pengalaman tentang organisasi, pencapaian, terus dari beasiswa juga. Nah, mungkin selanjutnya Teteh bisa kayak sharing pengalaman juga nih tentang pengalaman waktu Teteh magang Teteh dulu gitu waktu kuliah bagaimana gitu Teh. Kan mencari magang tuh emang saat ini kayak sesuatu yang susah gitu ya Teh untuk kita pengen magang sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, waktu dulu Teteh pertama kali magang tuh gimana Teh? Kayak di mana gitu magangnya dapat? Oke, waktu itu tuh aku semester 7 magangnya. Semester 7? Iya, semester 7 aku magang. Magangnya itu cuma 3 bulan, sebenarnya sebentar. Karena waktu itu cuma ngisi waktu luang buat sampai ke seminar skripsi. Di situ aku cari-cari informasi tentang magang aja. Aku cari informasi dari Bank Indonesia juga, terus dari orang-orang yang aku kenal, kakak-kakak tingkat, dan juga aku cari di Instagram. Itu Instagram juga benar-benar helpful sih buat provide informasi tentang magang gitu ya. Boleh cek-cek aja Instagram magang update, terus info magang, kayak gitu banyak banget gitu. Nah, pada saat itu kan cost itu masih lumayan tinggi ya. Jadi aku tuh prepare buat cari magang yang emang work from home gitu. Di situ aku cari-cari yang emang WFH dan akhirnya nemu satu startup di Jakarta, tapi aku magangnya online. Nah, waktu itu emang nggak terlalu linear sama jurusan aku, jadi marketing, tapi ada beberapa kalinya yang ngitung gitu. Nah, cuman di situ tuh aku lebih menyalurkan skill aku dalam bidang komunikasi gitu. Aku juga suka kasih komunikasi sama orang dan juga public speaking gitu. Nah, di situ tuh aku belajar komunikasi yang baik ke klien dan lain-lain gitu. Nah, di situ tuh aku magangnya cuma 3 bulan dan ditawarin lagi buat extend masa magangnya. Waktu itu aku bener-bener overwhelmed banget gitu. Aku ngejabat 2 organisasi, terus aku lagi skripsian juga, terus aku banyak event-event bener-bener September 2021 sampai November 2021 itu banyak banget event-event yang dipegang sama aku. Jadi aku memutuskan nggak extend masa magangnya, dan akhirnya aku siap-siap buat seminar skripsi gitu. Nah, jadi teman-teman yang mau magang itu sebenarnya jangan membatasi diri aja sih. Banyak kok informasi-informasi di luar sana yang profesi tentang magang gitu, walaupun walaupun kadang-kadang magang tuh unpaid atau mungkin perusahaannya bukan yang kita mau gitu, tapi buat magang tuh cukup membantu gitu buat kita belajar hal-hal baru gitu. Dan aku juga dengar nih cerita dari beberapa adik tingkat yang sekarang semester akhir gitu, kayak aku tuh pengen magang katanya, tapi aku tuh takut soalnya aku nggak pede kayak gitu. Nah, sebenarnya jangan kayak aduh jadi kayak nggak pede ngomong gitu, apakah aku salah ngomong, dan juga aduh gimana ya, mana kan harus cepet gitu ya, under pressure banget gitu, harus ada kesulitan yang bikin aku belajar kayak wah datanya lebih cepet sat gitu loh. Terus aku udah kayak nggak tahu apa-apa nih gitu, akhirnya aku data bisa sampai setengah jam, sekarang tuh sampai cuma 5 menit kayak gitu, tuh kayak bener-bener